Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ketua DKM yang saya hormati, Bapak pengurus, jajaran pengurus DKM, dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim. Alhamdulillah, di pagi hari ini, pagi yang cukup dingin ya, cukup dingin lumayan ini. Perjuangan untuk bangun tidur dan melepas selimut itu lumayan ya, agak berat gitu kayaknya. Alhamdulillah, dengan karunia Allah, dengan kemurahan Allah, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Ketua, kita dipermudah untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ini Allah catat sebagai bukti kita serius mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga layak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi nikmat yang sangat kita kadang lupa ya, bahwa kita semua diberikan kenikmatan keamanan dan kenikmatan kecukupan. Alhamdulillah, dan ini termasuk nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Quraisy. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menyembahlah kepada Tuhan rumah ini, rumah Ka'bah, yang telah memberikan kamu makan dan telah mengamankanmu dari rasa takut. Ini dahsyat ya. Kita tidak dalam kondisi genting, tidak ada yang tiba-tiba keluar bawa tank ke sini ya. Tidak ada yang bawa senjata masuk ke rumah kita. Tidak ada orang yang ditanam di rumah kita, musuh kita yang ditanam di rumah kita, tidak ada ya. Alhamdulillah, kita semua dalam kondisi yang sangat-sangat baik pada saat ini. Semua tentu karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga atas perjuangan para pemangku kebijakan di negara ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan untuk menunaikan amanahnya sebagai para pemimpin bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita kehadiran tokoh dari Turkistan Timur. Dari Turkistan Timur itu posisinya di Asia Tengah, berdekatan dengan daratan Cina, atau mungkin mepet dengan daratan Cina. Turkistan Timur itu berdiri sekitar 1933 dengan model pemerintahan Islam, tapi kemudian dijajah 1 tahun persis dengan dijajahnya Palestina. Tahun 1948. Kalau Palestina itu mulai dijajah 1948. Nah, Turkistan Timur, yang Turkistan Timur itu ada, pertama ada Uighur, ada Uzbek, kemudian ada Uighur, Uzbek, apa lagi ya, sekitar itu. Itu saat ini dijajahnya ternyata melebihi dijajahnya Palestina. Kalau Palestina itu yang dijajah itu tanahnya,
pemahamannya, akidahnya itu tidak dirusak. Mereka masih bisa menghafal Quran, masih bisa sholat, walaupun sholatnya dipersulit. Kalau di sana dicuci otak. Bahkan orang-orang di penjara kondisinya lebih sulit ternyata, dan media juga susah untuk bisa diakses. Makanya memang lebih terpuruk, kalau dihitung lebih terpuruk. Saya hitung-hitung lebih terpuruk di sana gitu ya. Kalau yang di sana dibombardir emang mati karena orangnya nggak mau pergi dari negaranya. Kalau di sana ditangkapin, kemudian dicuci otak agar menjadi menganut agama yang di Cina. Cina itu komunis ya, komunis. Dipaksa untuk bisa Cina. Anda dijajahnya kebetulan oleh negara Cina di sana. Sampai pada posisi harus nikah dengan orang Cina. Sampai di posisi di rumah kaum muslimin, itu harus ada orang Cina yang tinggal di situ. Kemudian masjid-masjid dihancurkan. Kalaupun ada masjid yang dibiarkan, itu harus pakai kartu khusus. Keren ya, di sini nggak ada pakai kartu kan? Di sana masjid yang dibiarkan itu pakai kartu khusus, kemudian takbir, tasbih, dan adanya itu bukan adzan yang seperti kita. Kita masih enak ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana diganti. Semua redaksi yang diumumkan itu diganti dengan pujian-pujian kepada pemerintahan Cina. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tidak sampai pada kondisi seperti itu ya. Dan alhamdulillah, terima kasih. Ini mudah-mudahan para pemangku kebijakan di negara ini terus diberikan kekuatan agar menjaga negara ini tetap menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sama Bapak Ketua diminta ta'aruf ya. Ta'aruf, saya nama Salahuddin. Tinggal saat ini di Cilenggrang, Giri Mekar, di desa Giri Mekar. Di sana agak dingin lagi ke sana. Agak dingin lagi ke atas lagi. Kalau ke daerah saya itu lihat ke sini kelihatan semua, satu Bandung kelihatan, GBLA kelihatan. Yang nggak kelihatan kayaknya Aljabar agak tutup ya. Kemudian aslinya dari Ciamis, sama dengan Bapak Ketua ya. Ketua dari Kawali, saya dari raja desanya, dari rajanya desa. Jadi kalau pengen tahu rajanya desa di tempat saya itu mungkin rajanya di sana. Kemudian sudah berkeluarga, putra 5, 4 putri 1 putra. Sudah 5, baru 5. Ini lagi promil lagi menuju 6. Mudah-mudahan dilancarkan. Katanya kalau banyak anak banyak rezeki ya. Mudah-mudahan dipermudah semua urusan kita semua. Riwayat pendidikan dulu pesantren di setingkat SMP-nya di pesantren Al-Mu'awanah Raja Desa. Kemudian tingkat madrasah aliyahnya di pesantren Tahfidzul Quran Ishkarimah Solo. Di bawah naungannya Dr. Tujung Suharso, kalau ada yang kenal, beliau sebagai kepala yayasan pada waktu itu. Kemudian kuliah S1 di Lipia, Jakarta, cabang dari Universitas Imam Ibnu Su'ud, Riyadh. Kemudian saat ini mohon doanya juga sedang melanjutkan S2 Hukum Ekonomi Islam di Institut Ilmu Quran Jakarta. Mohon doanya mudah-mudahan bisa ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat untuk pribadi dan juga untuk umat dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak Ketua, cukup ta'aruf ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nanti kalau saya pas di surga, Bapak Ibu sudah masuk surga, belum ketemu saya, tolong cari saya. Ya, mana Solahuddin? Ini belum ada di jajaran kita ya. Saya mungkin punya pengalaman keilmuan, tapi belum tentu punya kesolihan yang sama dengan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah lebih lama, mungkin sudah lebih banyak amal solihnya. Saya masih ya secara umur mungkin di bawah ya, artinya amal solehnya masih lebih sedikit dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sampai syuruk mungkin ya. Sampai syuruk. Sampai jam 8? Kayaknya emang serius nih pengen jam 8 ini ya. Saya minum dulu kalau gitu ya. Enggak, insya Allah paling sampai syuruk ya. Sampai jam 8 ngopinya ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mengajak mentadabburi satu ayat Al-Qur'an, yaitu surat At-Tahrim, yang temanya tentang kembali merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kembali itu yang sedang jauh segera mendekat, yang sudah dekat harus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesinya nanti ada beberapa sesi. Yang pertama ada sesi baca sama-sama dulu. Dari belakang nih terlihat nggak tulisannya? Terlihat? Ibu yang di belakang terlihat? Ini sengaja saya tidak. Kalau ini terlihat Ibu, Bapak? Terlihat jelas ya? Ini sengaja tidak pakai border apapun biar nggak terganggu, langsung lihat ayatnya gitu ya. Ini ayatnya yang akan kita baca. Sesinya biasanya saya baca sama-sama dulu, karena ini salah satu metode Rasulullah dan juga metode malaikat Jibril ketika mengajarkan Quran, dibacakan kemudian diikuti. Kemudian selanjutnya kita akan pahami beberapa makna penting dari ayat ini. Selanjutnya terakhir kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi hamba-hamba yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Ini sesinya ya. Kita sepakati 3 sesi yang akan kita gunakan. Pertama kita akan baca bersama, yang kemudian yang kedua kita akan pahami bersama, yang ketiga kita akan sama-sama bermunajat agar nilai yang ada di ayat ini itu bisa terinternalisasi dalam pribadi kita. Ini tadabburnya di sini gitu ya. Baik, ini ada tanda-tanda merah ya. Tanda-tanda merah ini pemandu berhenti kita semua. Potongan-potongannya ini kita tandai dengan merah. Ini tidak sembarang motong. Ini kita sesuaikan dengan maknanya agar lebih meresap, agar lebih tajam untuk kita pahami. Baik, mohon diikuti ya. Saya bacakan kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin
تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya, kita baca sama-sama dari awal. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama meresapi makna-makna dari ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bahasa ya ayyuhalladzina amanu itu para ulama mengatakan ini adalah bahasa kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang sedang tidak baik, untuk hambanya yang sedang tidak menyenangkan sebenarnya gitu ya. Ini bahasa diibaratkan ulama seperti bahasa seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya yang sedang nakal, tapi kemudian dipeluk, kemudian disampaikan anak soleh, pujian, bukan pujian, tapi sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk kasih sayang. Contoh anak nih bengal banget, disuruh ini, gak pernah bener, tapi kemudian dengan penuh kasih sayang ibu, anak itu dipeluk, anak soleh. Nah, itulah yang kemudian yang terjadi pada saat ini ketika ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita sedang tidak baik, tapi kemudian sedang tidak beriman, bahkan mungkin imannya bukan tidak beriman, mungkin imannya sedang tidak baik, tapi kemudian disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahai orang-orang yang beriman.
Maka kata para ulama, ketika ada bahasa dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu regepkeun, dengarkan apa yang setelah Allah akan sampaikan. Karena Allah sedang mengatakan dengan bahasa kasih sayang, pasti setelahnya ada sebuah nasihat penting, ada sebuah petuah penting untuk kemaslahatan kita. Ini ya ayyuhalladzina. Banyak Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam Al-Qur'an itu dengan berbagai redaksi. Ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhan nabi, ada ya bani Adam. Tapi ini bahasa paling lembut yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah ya ayyuhalladzina. Maka apapun dalam redaksi Al-Qur'an ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, itu langsung mau apa Allah nih? Nah, itu posisi kita harus seperti itu. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah harapkan setelah memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah. Taubat kamu kepada Allah. Apa itu taubat? Taubat itu bahasa lainnya adalah ada ar-ruju, kembali. Ada al-audah, kembali juga. Ada al-aubah, kembali juga. Ada ar-ruju, at-tawwab, al-audah, ada at-tawwab, ada al-awwab. Nah, ini semua redaksi itu adalah bentuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kembali itu setelah kita jauh, kemudian kita mendekat, itu namanya kembali. Setelah kita contohnya cekcok dengan suami istri, kemudian mendekat lagi, minta maaf lagi, itu namanya taubat. Setelah kita tidak akur dengan tetangga kita, dengan sesama jamaah, kemudian kita kembali akur, itu namanya taubat. Itu mudahnya seperti itu. Tubu ilallah, mendekat lagi engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha, para ulama di sini banyak sekali menerjemahkan tentang taubatan nasuha. Ada yang mengatakan taubatan nasuha itu adalah pada saat kondisi merasa tidak ada lagi tempat berlindung kecuali kepada Allah. Udah bak bikbuk, kanan kiri sempit, atas sempit, kejepit, kemudian berpikir hanya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubatan nasuha. Seperti kondisi dulu ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik dengan teman-temannya 3. Itu ketika diajak perang oleh Rasulullah menunda-nunda. Kemudian ketika Rasulullah kembali meminta maaf kepada Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian mendiamkan berhari-hari dan tidak diajak bicara oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, bahkan istrinya juga tidak mengajak ngobrol, sampai pada posisi saya tidak ada solusi lagi kecuali kembali kepada Allah. Menghina di hadapan Allah, merayu kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu adalah kembali kepada posisi semula. Apa posisi semula kita? Posisi semula kita, tujuan kita diciptakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Posisi kita yang sebenarnya adalah kita diciptakan untuk beribadah, untuk menghamba. Nah, ini untuk menghamba, untuk memposisikan diri kita sebagai hamba, bukan sebagai juragan. Di dunia ini kita harus memposisikan kita sebagai hamba. Hamba itu apa? Hamba itu merasa hina dina di hadapan tuannya. Nah, posisi hamba yang paling tinggi adalah pada saat posisi ya Allah, karunia Allah begitu banyak, tapi ternyata kedurhakaan kita juga sangat banyak. Nah, ini seperti yang dibaca dalam Sayyidul Istighfar ya. Ada di dalam redaksi Sayyidul Istighfar itu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi.
Ini tingkat perhambaan seseorang itu adalah ketika ya Allah, nikmat sudah banyak, sehat gitu kan, kemudian makanan cukup, keluarga ada, tapi kenapa ya sholat itu terlambat terus. Ya Allah, aku malu di hadapan-Mu. Nah, sampai pada posisi malu, sampai pada posisi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita menjadi hamba. Jadi menjadi hamba itu sebenarnya bukan tentang rajinnya, tapi tentang rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa amal ibadah ini gak cukup di depan Allah Subhanahu wa taala, gak cukup. Bahkan Ibnu Uyainah itu mengatakan, ketika ditanya man a'badun nas, siapakah yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang paling menghamba, kata beliau, rajulun ijtaraha minadz dzunub kullama dzakara dzunubahu ihtaqara amalah. Orang yang paling menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang melaksanakan satu kebaikan, orang yang melaksanakan satu dosa, tapi ketika mengingat dosa itu, dia menganggap amal-amal solehnya itu nggak ada apa-apanya dibanding dosanya. Kita ini contohnya, ya Allah, dosa mata, contoh dosa mata. Ya Allah, tadi melihat sesuatu yang tidak baik, yang dilanggar oleh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu merasa, ya Allah, sholat saya, saum saya, infak saya itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita ternyata sudah mendurhakai Allah. Jadi kita motivasi untuk melaksanakan kebaikan itu, untuk beramal soleh lagi itu bukan karena kita merasa hebat, tapi justru kita merasa hina. Ya Allah, gimana aku mau bisa selamat kalau saya kemudian tidak berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata amal ibadah kita itu tidak sebanyak dosa-dosa kita. Kita alhamdulillah secara ini alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah di sini. Tapi kalau ditimbang kira-kira sholat subuh berjamaah kita dengan dosa-dosa kita, kalau dihitung gitu, kira-kira berat mana? Kayaknya berat dosa kita gitu ya. Maka ketika kita sholat, ya Allah, ya Allah, aku datang sholat subuh ini bukan karena aku hebat, tapi karena aku merasa hina, aku gak cukup amalku, sehingga aku berusaha untuk melaksanakan amal terbaik. Dan dengan rasa seperti ini, kita tidak akan merasa lebih hebat daripada orang-orang yang di luar. Kita melihat mungkin ada teman-teman kita yang di luar itu tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah, tapi bisa jadi mereka itu punya amal ibadah yang lebih hebat daripada kita. Ya, mungkin dia nggak sholat subuh berjamaah, tapi malamnya dia ternyata sudah menolong hambanya dari kesulitan, jungkir balik, sehingga tidak sempat untuk melaksanakan terlelapkan untuk tidak sholat subuh berjamaah. Itu yang hadir dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya taubat adalah kembali menghina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh taubat yang dicontohkan dalam Al-Qur'an adalah taubatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu suatu saat beliau sedang mengurus unta, bukan unta, kuda perangnya itu kuda perang yang paling hebat. Katakan kalau sekarang mungkin kendaraan yang paling mahal. Seneng banget gitu ya. Tapi dengan seneng itu kemudian lupa zikir, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah lupa ingat pada Allah Subhanahu wa taala? Si kuda yang dia sukai itu sama Allah Subhanahu wa taala diambil. Coba kalau kita contohnya selevel Nabi Sulaiman, lagi seneng-senengnya dengan usaha kita, tiba-tiba sama Allah Subhanahu wa taala diambil, kira-kira gimana gitu? Hancur lebur ya, hancur lebur gitu. Padahal seneng banget. Atau kita contohnya mobil mahal, Mercy terbaru contohnya, tiba-tiba dibawa ke jalan, kita lupa dipanggil untuk sholat, kita malah lewat gitu ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ditabrak sama kontainer
sampai hancur lebur dan kita selamat. Kira-kira apa yang terjadi? Kita pasti kecewa kan? Nah, itulah kemudian yang dirasakan Nabi Sulaiman, kecewa dan kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, balikan lagi, aku senang banget dengan itu." Apa yang terjadi? Kudanya dibalikan tapi tanpa kepala. Tanpa kepala. Terus apa jadinya kalau kuda tanpa kepala? Matilah, gak ada gunanya. Kemudian di situ Nabi Sulaiman alaihissalam sadar, dan ketika sadar itu ternyata singgasana kerajaannya itu dikuasai oleh iblis, oleh jin pada waktu itu. Sehingga dia sadar bahwa dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia kemudian kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, "Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Menyungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harusnya kita terjadi. Yang harus kita laksanakan dalam berbagai kegiatan kita. Ketika kita ada merasa sesuatu kesulitan, maka itu disebabkan oleh dosa kita. Maka kesadaran kita bahwa kesulitan apapun, masalah hidup apapun itu dikarenakan dosa-dosa kita, segera menyungkur minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti kita punya dosa. Maka kita semua harus bertaubat. Maka para nabi itu disebutkannya bukan orang yang taubat sekali, tapi rajin bertaubat. Disebutnya awwab, tawwab. Nah, itu karena apa? Rajin taubat. Baik, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Apa sih kenapa kita harus taubat? Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus catatan keburukan kita. Kalau kita renungkan aja mungkin malam ini dosa-dosa kita, bahkan pagi ini ketika kita bangun tidur ketemu orang, muka kita muka senyum atau muka masam. Kalau muka senyum alhamdulillah, tapi muka masam mungkin, nah ini juga termasuk keburukan yang kita lakukan. Atau mungkin hati kita di pagi ini udah merasa bangga, aku nih hebat gitu ya, aku merasa hebat, aku bisa melaksanakan sholat subuh. Ya, orang-orang di luar mah mungkin nggak selamat gitu ya. Bisa jadi ujub kita yang pada hari ini itu membuat nanti ditampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kita malu. Apalagi dosa-dosa lain, mungkin dosa-dosa memakan harta yang tidak halal, kemudian dosa-dosa mata, dosa telinga, dosa lisan kita. Kalau nanti kemudian di yaumul hisab ditampilkan semuanya, kayaknya kita akan malu semalu-malunya. Maka kita hadirkan rasa malu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di yaumul hisab semua keburukan kita itu tidak ditampilkan lagi. Ini harapannya. Jadi ayyukaffir ankum itu menghapus, memorinya dihapus. Kalau CCTV itu database-nya dihapus. Kan kita semua di CCTV ya, CCTV tercanggih dari seluruh dimensi luar dalam itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak bisa selamat pada waktu itu. Kita harapannya dengan kembali menghinakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita tidak ditampilkan pada saat yaumul hisab. Kemudian wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dengan taubat ini harapannya kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan di bawahnya mengalir sungai. Ya Allah, kita ini kalau kita hadir, kalau kita hidup di bawah tanah kering gitu ya, di atas tanah kering kayaknya kesusahan. Alhamdulillah saat ini kita bisa hidup. Kenapa? Karena di bawah kita masih ada air, bisa nyedot air gitu.
Kalau kita nggak bisa nyedot air, kayaknya kita udah tersiksa. Nah, di surga itu di bawahnya itu adalah sungai-sungai. Ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari arak, ada sungai dari berbagai hal yang semuanya kenikmatan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Ingatlah sebuah hari yang di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman. Apa itu waktunya? Waktu yaumul hisab, yaumul mahsyar. Yang di yaumul mahsyar ini di surat Al-Hadid diceritakan ada dua kondisi. Kalau orang-orang beriman itu diberikan cahaya, kalau orang-orang munafik tidak diberikan cahaya. Orang-orang munafik salah satunya adalah orang yang paling sulit untuk melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua dengan dipermudah melaksanakan sholat subuh di pagi hari ini, kita termasuk orang yang dijauhkan dari sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Orang munafik itu tidak diberikan cahaya, sedangkan orang-orang mukmin dan para nabi itu diberikan cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka itu memancar di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka ada jalan. Jadi ketika di atas neraka jahanam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu diberikan cahaya. Sedangkan orang-orang munafik itu di belakang. Wahai orang-orang mukmin, minta aku sedikit cahaya saja. Minta sedikit cahaya saja, satu titik minta cahaya biar aku nggak gelap banget, kata orang-orang munafik. Tapi kemudian sama Allah Subhanahu wa taala langsung ditutup pakai sekat. Yang sekat itu kemudian naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltabisu nur faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Yang di dalamnya, yang sebelah dalamnya itu penuh dengan kenikmatan, dan sedangkan yang di luarnya itu penuh dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang munafik, langsung disekat. Ini untuk orang mukmin, untuk orang munafik. Auzubillah. Kemudian pada waktu itu orang-orang mukmin ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaquluna rabbana atmim lana nurana. Mereka mengatakan, wahai Tuhanku, sempurnakan cahaya kami, waghfir lana, dan juga maafkan kami. Artinya pada waktu itu meminta agar amal-amal buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dipilih jangan sampai kemudian di pertengahan jalan, di pertengahan Shirathul Mustaqim kemudian kepleset masuk ke neraka. Kemudian ditutup dengan sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Karena emang beratnya perjalanan di Shirathul Mustaqim ini perlu sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Bagi kita, ketika kita bayangkan, ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di Shirathul Mustaqim kita semua orang-orang mukmin dan para nabi itu akan diberikan cahaya, dan kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan cahayanya dan dibersihkan dari dosa-dosa, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keseriusan dengan mengatakan innaka ala kulli syai'in qadir. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rizkikan kami, permudah kami untuk bisa taubat kepada Engkau dengan taubat yang nasuha, karena kami tidak bisa melaksanakan taubat yang nasuha kecuali atas pertolongan Engkau. Gak bisa, kita gak akan mungkin untuk bisa melaksanakan taubat yang sebenarnya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, ketika kita dalam posisi ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'bud, ketika mendekati iyyaka na'bud, ibadah, ketika menghamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukup sampai situ, karena kamu agak akan mampu. Maka kemudian wa iyyaka nasta'in,
Maka padamu kami meminta tolong. Ibadah itu kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Hei hambaku yang aku cintai, kembali kepadaku." Kita mengatakan, "Ya Allah, aku ingin kembali kepada Engkau. Aku ingin mendekat kepada Engkau, tapi aku tidak mampu kecuali atas pertolongan Engkau." Jadi betul-betul menghina, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bisa melaksanakan salat subuh, tidak bisa melaksanakan zikir, tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas pertolongan Engkau yang Maha Kuat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk jadikan momentum kita kali ini untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan rasa penghambaan kita. Rasakan bahwa dosa kita begitu melimpah, tapi kemudian kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala sangat melimpah, dan kita semua tidak mau rahmat Allah Subhanahu wa taala dicabut dari kita semuanya. Kita semua kemudian tiba-tiba besok tidak melaksanakan lagi sholat subuh, kita nggak mau. Kita ingin sampai akhir hayat kita masih bisa mempertahankan istiqomah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, zikir di waktu sahur. Betapa nikmatnya bisa berkholwat, betapa nikmatnya bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai harapan-harapan Allah Subhanahu wa taala ini kita ingin ada dalam diri kita. Kita ingin semua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita realisasikan, sehingga janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, aku akui betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan pada kami. Maka aku berikan kepada Engkau pujian yang membuat Engkau ridho ya Allah. Pujian yang membuat Engkau ridho ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Curahkan salawat dan salam untuk kekasih Engkau tauladan kami, Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kami ini hamba-hamba yang hina, hamba-hamba yang penuh dosa, tapi engkau panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, kami malu dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, padahal kondisi kami belum pantas, belum pas sebagai orang-orang yang beriman. Banyak sekali perilaku-perilaku kami yang menandakan kami adalah orang-orang yang tidak beriman ya Allah. Tapi Engkau panggil kami dengan orang-orang beriman. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk melaksanakan taubat, untuk kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami butuh Engkau ya Allah. Kami kembali kepada Engkau ya Allah. Kami tidak bisa apapun kecuali atas Engkau ya Allah. Kami semua rizki, semua kemudahan itu semua dari Engkau ya Allah. Tidak ada urusan apapun di sini kecuali atas kasih sayang Engkau ya Allah. Tapi kami justru membalas dengan perbuatan durhaka kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, kami hadir di depan Engkau, bersimpuh di depan Engkau ya Allah, mengakui nikmat-nikmat Engkau yang begitu banyak kepada kami.
Dan kami juga mengakui kedurhakaan kami telah menggunakan nikmat-nikmat yang Kau berikan untuk sesuatu yang tidak Kau ridhoi, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, lantas bagaimana nasib kami, ya Allah? Bagaimana nasib kami, ya Allah, ya Rabbana ya Karim? Kami ingin selamat nanti di yaumul akhirat, ya Allah. Kami ingin selamat di siratal mustaqim. Kami ingin diberikan cahaya di sebelah tangan kanan kami dan juga di depan kami untuk melalui siratal mustaqim, ya Allah. Yang tentunya ini akan diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman, ya Allah, yang melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, yang menjauhi larangan-larangannya. Tapi kami, ya Allah, betapa banyak perintah-perintah Engkau yang kami tinggalkan, betapa banyak larangan-larangan Engkau yang kami labrak, ya Allah. Aku malu, ya Allah. Aku malu di hadapan-Mu, ya Allah. Tapi aku butuh, ya Allah. Aku tidak bisa hidup, tidak bisa selamat kecuali atas pertolongan dan karunia-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang beriman. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang munafik. Ya Allah, jadikan kami yang bisa melantunkan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Jangan jadikan kami yang kemudian meminta kepada orang-orang yang mukmin. Ya Allah, kami malu, ya Allah. Kami malu dengan kondisi perilaku kami. Kami malu dengan kondisi tingkah laku kami, ya Allah. Kebiasaan kami, ya Allah. Semuanya jauh dari harapan-harapan Engkau. Semuanya jauh dari keinginan Engkau, ya Allah. Tapi kami butuh Engkau, butuh kasih sayang-Mu, butuh rahmat-Mu, ya Allah. Kami kembali lagi kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Bimbing kami, gerakan lisan kami, gerakan pikiran kami, gerakan mata kami, gerakan seluruh indera kami untuk melaksanakan perintah-perintah Engkau, ya Allah. Kami tidak bisa melaksanakan apapun kecuali atas pertolongan Engkau. Seluruh tenaga, seluruh potensi, itu semuanya dari Engkau, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Jauhkan kami dari godaan syaitan. Kuatkan kami, menangkan kami dalam melawan hawa nafsu, ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, berikan kami di dunia ini kebaikan, berikan kami di akhirat juga kebaikan. Jauhkah kami dari neraka jahanam. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, maafkan kami, maafkan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Ya Allah, orang tua kami yang masih ada di dunia ini, mudahkan urusannya, ringankan urusannya, permudah, ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Permudah urusannya, ya Allah. Memudah urusannya, ya Allah. Permudah mereka untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Orang tua kami yang sudah mendahului kami, yang saat ini sedang ada di alam kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, kami bertawassul dengan kehadiran kami di majelis taklim ini, agar Engkau menjauhkan orang tua kami yang di alam kubur itu dari neraka, dari siksa api, dari siksa kubur, ya Allah. Terangkan alam kuburnya, ya Allah. Terangkan alam kuburnya, ya Allah. Berikan mereka kenikmatan kubur, ya Allah. Kami tidak bisa bayangkan, ya Allah, kami saat ini sedang enak-enak, ya Allah. Tapi orang tua kami sedang disiksa, sedang mendapatkan kesusahan-kesusahan di alam kubur, ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami meminta kepada Engkau ya Allah, karuniakan orang tua kami, ayah ibu kami, kakek nenek kami, buyut-buyut kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, mungkin ibadah untuk hadir di masjid ini, melaksanakan majelis ta'lim ini gak seberapa ya Allah, tapi aku meminta dengan kehinaan, meminta dengan penuh rasa harap kepada Engkau ya Allah. Aku hadir di sini dengan penuh harap ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami dari api neraka. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan dan juga anak-anak yang membuat kami bahagia di dunia ini, juga bahagia di akhirat. Ya Allah, makmurkan masjid yang sedang kami tinggali ini dengan memperbanyak orang yang zikir, beribadah di masjid ini ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kuasa untuk bisa menghadirkan cahaya untuk orang-orang mukmin nanti di Siratal Mustaqim, Engkau pasti kuasa untuk membimbing kami menjadi hamba-hambamu yang Engkau cintai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadabbur kita terhadap surat At-Tahrim ayat 8 ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca, memahami dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbing untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah di pagi ini kita telah sama-sama untuk mentadabburi satu ayat yang sangat mulia, yang sangat indah kalau kita pahami bersama, sangat lengkap dari mulai kita menyadari bahwa kita adalah hamba, kemudian kita ada di atas hamba ibadah yang patut dihormati Allah Subhanahu wa taala, mengakui dasar keimanan, mengakui dasar kelemahan dan seterusnya. Tetapi di ujung ini kita juga diberi doa oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Ya, mungkin Ustaz sebentar sebelum ditutup ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Ya. Pak Ustaz, mohon maaf, Pak Ketua DKM itu bukan ini. Oh. Ini membuat buku ini Mas tadi. Mohon maaf Bapak. Ya, mohon ada yang mau lanjut, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tobatan nasuha. Nah, kalau langsung kita melaksanakan dosa besar, barangkali prakteknya bagaimana untuk melaksanakan tobat nasuha tadi? Apa kita langsung sholat tobat atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada? Silakan satu lagi, bapak-bapak ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin saya bertanya, cara menghasilkan tobatan nasuha yang benar-benar menguatkan kita sampai di akhir hayat itu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz, ini dua pertanyaan tadi. Silakan untuk disampaikan. Baik. Yang pertama tadi ketika melaksanakan sebuah dosa, untuk melaksanakan taubatan nasuha itu seperti apa? Yang jelas kita segera berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Segera ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan
melaksanakan sholat ataupun tidak melaksanakan sholat. Yang tentunya melaksanakan sholat itu sebagai bentuk jembatan komunikasi kepada Allah. Terus merasa hina, merasa terhantui, itu lebih baik. Merasa terhantui dengan dosa ini, dan kemudian dengan merasa terhantui itu kita merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semakin baik. Tapi kemudian bukan menjadi drop ya. Merasa terus butuh, ya Allah gimana ini, merasa permintaan tobat kita itu belum diterima. Ya Allah, dosa yang kemarin gimana ya? Diterima atau enggak ya? Ya Allah, ini terus ya Allah, tolong maafkan ya Allah. Nah, pada posisi itu, tapi tetap posisi apa kan? Taubat itu harus tetap dalam dua posisi. Satu sisi kita khauf, satu sisi kita roja. Satu sisi kuatkan rasa, ya Allah, gimana ya? Bisa nggak aku selamat ya? Gitu. Nah, gak apa-apa dengan bahasa, redaksi bahasa kita juga lebih asal. Sampaikan, ya Allah, aku telah melaksanakan dosa besar. Aku telah durhaka kepadamu dengan melaksanakan dosa besar. Gimana ya Allah, aku merasa hina di hadapanmu. Itu yang penting ya. Dengan sholat itu sebagai bentuk perantara. Tapi kalau mau dalam sholat, yang terpenting dari taubat itu adalah merasa bahwa dosa kita belum diampuni, tapi Allah Subhanahu wa taala juga punya rasa kasih sayang. Pasti akan mengampuni. Tapi kita hadirkan merasa ini tidak akan diampuni. Belum diampuni. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada posisi, ya Allah gimana lagi, aku tidak bisa ada usaha lagi kecuali satu saja, ini adalah ampunan. Nah, itu yang perlu dihadirkan. Nangis terus sepanjang malam. Ya, nangis, setiap ingat dosa itu nangis lagi, setiap dosa itu nangis lagi, setiap dosa itu nangis lagi. Itu adalah taubatan nasuha. Nah, Umar bin Khattab itu hanya sekedar menghardik rakyatnya, itu nangisnya semalaman. Itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa kecil. Tapi di dosa besar berarti harus berhari-hari ingat lagi, minta maaf lagi, ingat lagi, minta maaf lagi. Jangan pernah merasa ketika satu kali sholat sudah diampuni. Maksudnya itu, insya Allah dengan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan menanamkan rasa tenang di dalam hati. Jadi menghadirkan rasa berdosa itu nggak apa-apa. Kalau di depan Allah Subhanahu wa taala, kalau di depan makhluk, alhamdulillah bahagia. Tapi giliran dia mojok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ya Allah gimana, udah diterima belum? Ya Allah udah diterima belum? Ya itu terus. Itu namanya taubat gitu ya. Jadi bertaubatan nasuha kalau bisa terus menerus sampai takut untuk bisa kembali. Tapi tetap dengan keyakinan pasti Allah akan mengampuni. Pasti Allah akan mengampuni. Begitu Ibu ya. Yang tercepat betul melaksanakan sholat taubat. Segera sholat. Sholat itu kan bentuk menghinakan kan, benar gak? Sholat itu bentuk menghinakan, maka sholat. Tapi kalaupun contohnya sholat sudah tidak dilaksanakan, silahkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus. Baik, kemudian untuk taubatan nasuha, bagaimana agar istiqomah sampai akhir hayat? Jadi kembali kuatkan rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa diri gak mungkin istiqomah kecuali atas pertolongan. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, minta istiqomah agar kita semua bisa taubatan nasuha sampai akhir hayat. Begitu ya Bapak. Cukup mungkin? Cukup.